Jadi kita episode kedua ini berbicara tentang hak kesehatan dan reproduksi buat individu atau anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Jadi lagi nyambung bahwa kita tetap masih menyambungkan tentang hak kesehatan reproduksi, cuma kali ini kepada mereka-mereka yang banyak orang mengatakan tidak beruntung ataupun, tetapi kalau kita lebih setuju untuk menyebutnya sebagai mereka yang memang memiliki kelebihan tertentu atau perbedaan tertentu. Makanya saya lebih senang kalau dalam bahasa Inggris menyebutnya dengan disable, yang artinya different able, jadi kemampuan yang berbeda. Iya. Kalau di Indonesia sepakat ya, kebutuhan khusus. Iya. Gitu. Kalau di beberapa orang, Ibu Sagung, saya lanjutin sedikit lagi. Beberapa orang menyebutnya dengan special need, jadi berkebutuhan khusus atau exceptional itu yang sedikit berbeda, atau ada yang impairment, ini agak kasar sih. Impairment itu yang memiliki ketidakmampuan, handicap, keterbatasan, disabilitas. Ini banyak yang menggunakan disabilitas, tapi yang enak didengar sebenarnya disable atau yang berkebutuhan. Kalau disability, kalau yang disabilitas itu berarti yang kurang fungsinya kurang gitu ya? Iya, jadi sekarang semuanya dijadikan satu. Kalau dulu mungkin dia secara function ada kekurangan, makanya istilah zaman dulu itu yang ada tuna-tunanya itu, tuna. Oh iya, tunarungu gitu ya. Tuna bicara, iya. Tuna daksa, tuna grahita, itu biasanya. Sekolahnya juga disebut dengan sekolah-sekolah luar biasa. Begitu. Sebenarnya pengertian luar biasa sudah cukup mendukung itu, artinya memotivasi, tidak menganggap mereka adalah kalangan kelas 2 atau kelas 3 atau yang mereka yang cacat lah disebut ya, karena sesungguhnya pada beberapa hal mereka walaupun ada perbedaan justru memiliki kelebihan. Kita sering lihat banyak mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran ternyata jago untuk melukis. Iya, betul. Mereka yang mungkin punya hambatan di penglihatan ternyata menjadi cukup populer karena kemampuan mereka untuk menyanyi. Ya, saya mengidolakan Stevie Wonder dulu yang The World, atau di Indonesia ada Ramona Purba. Iya. Berapa juga yang mungkin dianggap kurang beruntung kan tidak cakap pendengarannya, justru banyak yang jadi model dengan wajah-wajah yang sangat memenuhi syarat untuk layak sebagai role model untuk mereka yang kelihatan cantik dan fashionable gitu misalnya. Iya. Ternyata tidak melulu mereka tidak beruntung, makanya kita sebut dengan able gitu. Iya, betul. Contohnya contohnya juga kan sudah mulai olahraga yang memperhatikan kaum disabilitas ini ya. Paralimpik namanya, Paralimpik Game. Dan mereka diberikan kesempatan juga untuk menikmati kesetaraan, untuk mendapatkan haknya juga untuk berolahraga dan berkompetisi di dunia kesehatan begitu. Iya, betul. Jadi tidak kita yang biasa-biasa saja kalau diajak berkompetisi itu belum tentu menang. Iya. Jangan salah. Jadi betul. Jadi Tuhan rupanya menghadirkan keberagaman untuk melihat bahwa dimanapun ada kelebihan, mungkin di situ ada kekurangan. Nobody's perfect. Di mana ada kekurangan, jangan-jangan justru memotivasi untuk mendapatkan kelebihan di bidang yang lain. Jadi akhirnya kita harus melihat bahwa sesungguhnya setiap orang secara asasi memiliki hak, dan hak untuk mendapatkan hak reproduksi dan seksual ini juga berhak didapatkan oleh mereka yang berkebutuhan khusus pada akhirnya. Jadi jika di mana akhirnya ada ketidakmampuan untuk menerimanya, justru pihak-pihak lainlah yang lebih beruntung mungkin dalam hal pemahaman, edukasi. Di situ harus mengupayakan kesetaraan tadi, artinya mereka berhak untuk mendapatkan kesuksesan mereka mendapatkan pendidikan di bidang terutama untuk reproduksi dan seksualnya, itu contohnya. Itu Bu Sagung. Iya, betul. Salah satunya seperti yang kita bicarakan hari ini, menyambung yang minggu lalu, bahwa terkait dengan hak itu kita bicara mengenai
hak kesehatan reproduksi. Ini kiranya penting untuk mengajari anak berkebutuhan khusus. Ya, karena kalau dicermati bahwa pendidikan seks untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu penting sekali. Karena apa? Karena yang seperti saya bilang minggu yang lalu bahwa apa yang terjadi terhadap diri anak yang berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya itu nggak jauh beda. Yes. Mungkin ini Dokter Oke yang lebih paham mengenai hal itu. Cuma di sini perlu sebuah perhatian khusus bahwa pendidikan seks bagi anak berkebutuhan khusus tampaknya masih jarang mendapatkan perhatian di kalangan pendidik khususnya ya. Yeah. Ini terbukti dari literatur yang saya persiapkan untuk menyiapkan materi hari ini itu jarang ada. Jadi literaturnya terbatas gitu. Jadi yang khusus membahas pendidikan seks secara komprehensif itu masih minim sekali. Jadi Misalnya, sebenarnya ini menarik juga ya. Iya, betul. Menarik buat diteliti, menarik buat dibikinkan buku panduannya. Betul, ya. betul. Ada panduan-panduan, ada model-model. Padahal pendidikan seks ini bagi mereka menjadi sebuah hal yang penting. Sebab anak berkebutuhan khusus pada prinsipnya memiliki perkembangan dorongan seksual yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Betul sekali. Iya. Memang kalau dilihat Mbak Pur, Bu Agung, kalau dilihat itu kan secara teori psikoanalisis namanya, Sigmund Freud itu menyebutkan bahwa ada tahapan-tahapan untuk perkembangan seksual manusia. Ya, mulai dari baru lahir, anak, remaja, sampai dia sudah puber dan dewasa. Ada namanya fase oral, ada namanya fase anal, ada namanya fase falik, ada fase laten, fase genital, ya dari mulai dia pertama merasakan kepuasan seksual ada di mulut pada waktu baru lahir sampai 2 tahun, kemudian berlanjut 2 tahun sampai 3 tahun daerah kepuasan atau yang dirasakan menyenangkan itu ada di daerah dubur, itu sebentar, tidak terlalu banyak yang memahami itu. Kemudian di umur 3 tahun sampai 6 tahun itu di fase falik, kelaminnya dirasakan menyenangkan. Kemudian ada fase laten, nggak terlalu nerasa karena pada fase ini biasanya tumbuh kembangnya difokuskan untuk belajar, kognitif, berhitung itu di umur 5 atau 6 sampai 10 sampai 11 ke 12 tahun. Nah sesudah itu baru masuk fase genital. Dia menikmati sekali sentuhan, rabaan, dorongan seksual pada kelaminnya. Artinya itu siklusnya tumbuh kembangnya pada manusia, dan itu memang tidak berbeda pada mereka yang berkebutuhan khusus juga. Jadi mereka yang berkebutuhan khusus juga mengalami fase itu, terutama misalnya mereka yang sudah umur 11-12, perempuan sudah mulai mens, tetap mens juga, menstruasi. Laki-laki mereka basah juga, cuma memang ketika minim dengan informasi pada saat didampingi, banyak juga si anak juga tidak tahu tahapan tumbuh kembangnya. Terlebih dengan perbedaan yang ada pada dirinya, kadang-kadang beragam reaksi yang terjadi sebenarnya. Misalnya contohnya remaja putri umur 12 tahun, dia mungkin tunarungu, atau bisa jadi dia tidak punya istilah yang dulu adalah tunanetra gitu, misalnya tidak punya melihat dengan baik atau kependengaran, atau bisa saja yang ada keterbelakangan mental. Jadi pada saat umur 12 dia menstruasi, mengalami kesulitan itu untuk melakukan untuk perawatan organ reproduksinya sendiri. Nah itulah kemudian dia membutuhkan memang perhatian, kesabaran dari pendampingnya, entah itu di sekolah, entah itu orang tua, atau pendampingnya di rumah. Karena beberapa tahun yang lalu, Bu Sagung, saya pernah mendampingi remaja putri yang keterbelakangan mental begitu. Jadi juga dia berkebutuhan khusus. Pada saat menstruasi sudah dibekali dengan pembalut tampon untuk menampung darah menstruasinya, menahan darah menstruasi. Tapi itu justru pemberian itu direspon sama dia sebagai hal yang membuat dia ribet,
tidak nyaman, terus dijadikan bahan mainan gitu. Oh. Jadi bisa kebayang yang sudah berisi darah menstruasi dicabut lagi dari pakaian dalamnya, kemudian dilempar-lemparin di kelas gitu. Nah Iya, itu iya, itu iya, iya. karena memang itu adalah haknya dia untuk mendapatkan informasi, layanan, pendampingan tanpa perlu mendapatkan bulian, Iya, iya, pelecehan. iya, betul, betul, betul. Di dalam situasi seperti itu dia perlu tambahan ekstra untuk ada yang mau mendampinginya dengan benar-benar lebih spesifik, lebih kondisional, lebih individual tetapi efektif. Nah ininya juga kenapa akhirnya perlu sekali ada buku panduan termasuk buat guru dan pendampingnya, Iya. buat contoh-contoh seperti ini. Iya. Gitu. Terkait dengan guru dan pendamping dan orang tua, kadang-kadang mereka menganggap, terutama orang tua, menganggap hal itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan karena terkait dengan seksual. Kemudian dia para orang tua menganggap itu biasa aja gitu, nggak usah diinikan, didampingi. Padahal itu sangat perlu pendampingan. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah. Mestinya guru-guru yang memahami perkembangan anak, nggak usah yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, anak-anak yang pada umumnya aja mestinya bisa mendampingi mereka yang belum paham. Anak-anak pasti masih berpikiran anak-anak. Contohnya ya, anak saya kalau nggak gurunya paham bagaimana atas perubahan diri si anak, ini akan mengganggu sekolahnya, mengganggu pelajarannya, bagaimana dia harus menghadapi itu gitu. Jadi sebenarnya kerjasama ini yang diperlukan gitu. Ya. Ya, dan balik lagi sebenarnya bentuk-bentuk pendampingan dalam konteks sekolah, di mana di situ ada guru, di situ mungkin ada guru pengawas juga, kepala sekolah dan lain-lain unsur-unsur yang ada di sekolah, termasuk penjaga sekolah, tukang bersih sekolah, security, dan lainnya di situ, termasuk pendamping si anak ini selama di sekolah. Itu memang harus punya semangat yang sama untuk bisa si anak untuk mendapatkan itu dia informasi dan edukasi. Jangan sampai si anak sudah punya keterbatasan ya, hanya memang lebih perlu diperhatikan, tetapi malah justru tidak mendapat perhatian, tidak mendapat motivasi, tidak mendapat dukungan. Nah itu yang akan menjadi sumber masalah sebenarnya. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka berkebutuhan khusus tidak punya hak untuk membela diri, tidak punya hak untuk mendengar, pokoknya terima aja. Bisa kebayang akhirnya mereka juga akan merasa tertekan, ada tekanan di saat-saat butuh didampingi, karena bagi mereka juga misalnya saja pada saat menstruasi pertama kali atau saat mimpi basah pertama kali, atau baru menyadari misalnya dorongan seksualnya sudah muncul, kok tiba-tiba penisnya mengalami perubahan, kemudian mengalami ereksi. Ini apa ini? Dan selama mereka tidak jelaskan, diberikan edukasi, itu akan menjadi sumber yang tidak terduga, bisa menjadi masalah bagi mereka. Jadi kasus-kasus seperti yang lain yang lebih hebat, misalnya ketika ternyata tumbuh kembang si anak perempuan gitu misalnya, yang berkebutuhan khusus sudah cukup dewasa, dan tentunya kemudian postur tubuhnya, bentuk badannya menjadi lebih matang, dewasa, dan bagi orang dewasa kelihatan lebih berbentuk ya, dan kemudian bisa saja selama ini tidak didampingi untuk bepergian, mobilitasnya juga kadang dibiarin deh mau kemana aja, yang penting pulang ke rumah begitu ya. Tapi jangan itu bisa menjadi justru mengundang orang kemudian untuk melakukan pelecehan seksual. Karena apa? Dipikir sekali lagi, oh ini ada anak yang seperti ini, kemudian udah dewasa, kalaupun dilakukan pelecehan seksual, paling dia nggak akan ngelapor, paling dia nggak akan, kalaupun nangis-nangis macem-macem, orang tuanya paling nggak percaya begitu. Jadi jangan salah, kemudian kita temukan sering kasus-kasus yang kemungkinan susah untuk mencari pertanggungjawaban ketika anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sudah matang mulai secara seksual, umur 12-13 sudah menstruasi, tahu-tahunya tidak didampingi dengan baik, tahu-tahunya guru pada orang tua, loh kok ini nggak pernah menstruasi lagi,
loh kok perutnya gede, tiba-tiba udah hamil besar dan sudah menjelang Iya, siap untuk melahirkan. dinikahkan, siap untuk melahirkan. Ya Iya, akhirnya kebingungan terus ya, mencari siapa yang bertanggung jawab dan harus menikahkan begitu. iya, 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 iya. Ini ternyata pada saat-saat tertentu tidak terdampingi dengan baik, rupanya si anak menjadi incaran oleh mereka-mereka yang ingin berlaku kurang baik dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan hubungan seksual yang tentu Iya. saja apakah itu dipaksakan atau tidak, kadang-kadang karena ketidaktahuan si anak mau-mau aja begitu, padahal sebenarnya hubungan seksual yang baik itu dengan penuh kesadaran dan tidak Iya. ada tekanan, paksaan itu kan juga termasuk paksaan psikis, bukan fisik Iya, aja. iya, Itu juga menyadari resikonya, itu yang paling penting. Ketika dia tidak sadar dengan resikonya dan merasa dibohongi hanya untuk bersenang-senang oleh pasangan yang mengajaknya berhubungan seksual, sesungguhnya juga di situ ada sebuah hal yang bisa diancam juga secara aspek legal sebagai bentuk pelecehan seksual juga, termasuk itu begitu. iya, betul, betul. Mungkin begitu, Bu Agung. Mungkin kita pernah mendengar bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu sering memang sering terjadi pelecehan, terutama Iya, usia dari 3 sampai 5 tahun ya. Saya pernah membaca itu. Padahal di usia ini boleh dong ya mereka dikenalkan dengan tubuhnya sendiri. Ya, bagaimana organ tubuhnya, bagaimana anggota tubuhnya, apa yang terjadi seperti tadi Dr. Roko bilang kan gitu ya. Sekarang ini kan marak ya terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dan ini apa ya? Bukan lagi sebuah fenomena gunung es lagi ini kalau saya melihatnya gitu ya. Ini harus sebuah pergerakan besar yang harus dilakukan. Tidak hanya dari kaum feminisme ya, tapi semua kalangan bergerak, termasuk juga pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah pusat, harus bergerak semuanya. Nah, kan ada tuh saya baca mengenai usia 3 sampai 5 tahun. Kalau usia 1 hingga 2 tahun boleh dibilang masih dekat lah dengan ibunya, dengan tempat berlindungnya. Tapi sekarang sudah nggak lagi ya. Saya cukup miris membaca, mendengarkan malah di rumah aman dia mendapatkan sebuah perlakuan yang ini. Nah, terlepas dari itu untuk kaum yang disabilitas ini, seperti tadi dikatakan mesti ada modul, mesti ada sebuah buku yang memberikan tuntunan kepada para guru dan orang tua. Jadi acuan buat ya. Iya. Di situ ada usia-usia rentan 3 sampai 5 tahun, usia 5 sampai 8 tahun, karena itu tadi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus disabilitas itu belum paham betul dengan dirinya. Ya. Seringkali terlalu sering dilepaskan oleh orang tuanya sehingga dia mencari jati diri karena dianggap mereka yang berkebutuhan khusus terlalu memberatkan lah, terlalu mengganggu, sehingga diabaikan gitu. Saya pernah punya kasus serupa ini beberapa tahun lalu, udah lama, lebih dari 10 tahun yang lalu ya, Bu Agung ya, di mana pejabat di Bali punya anak kebetulan yang berkebutuhan khusus. Dia selalu meminta salah satu dari iparnya yang cukup masih muda begitu ya untuk ngempu nih, menjaga. Jadi perempuan umurnya 4 tahun dijaga oleh jadi bibinya lah, bibi kecilnya begitu ya. Dan pendampingan selalu dilakukan. Nah, pada suatu saat si bapak membuat rumah, bikin rumah tapi belum jadi tapi sudah tinggal finishing. Kalau di Bali itu tinggal pas lah begitu. Nah, jadi udah mulai bagus, udah ada, jadi dibersihin. Jadi si anak sering dititipkan di rumah itu sama bibinya ini yang mengasuh. Tapi dalam kenyataannya tadi persis Ibu Agung bilang korban banyak umur 3 sampai 5 tahun, dan itu adalah
memang pada fase palik tadi. Fase palik itu di mana si anak sudah tahu bahwa kelaminnya kalau disentuh-sentuhan itu terasa menyenangkan. Tapi karena nggak ada yang ngajarin, dia nggak tahu bahwa itu nggak boleh, begitu ya. Jadi ketika orang tuanya edukasi, kalaupun dia menyentuh sendiri atau ada orang lain yang menyentuh, dia rasa enak-enak aja begitu. Nah, di rumah yang sedang dibangun mau selesai ini kan banyak nih masih buruh-buruh yang melakukan finishing ya. Jadi itu sekitar 5 orang ya tiap hari. Rupanya ada satu orang yang tertarik untuk iseng aja, Jadi si anak kecilnya ini dikasih permen, kemudian disuruh buka celana, dipegang kelaminnya. Kan rasa enak. Dan si omnya ini, si buruh bangunan ini, bagi si anak dianggap sebagai om yang baik karena ngasih permen bagi anak kecil. Ngasih hadiah ya. Iya. Kemudian dia berada di fase balik, dipegang kelaminnya, kok enak, kok rasanya nyaman. Terus om begitu ya, ketika dia misalnya mau nggak ke rumah baru gitu, aku mau gitu ya. Setiap kesana omnya ada nggak, si om yang tadinya cuma iseng lama kelamaan jadi sering melakukan terus begitu, tiap hari kasih permen, kasih roti, tapi disuruh buka celana. Dan si anak merasa si om ini bukan orang jahat gitu, jadi malah orang baik gitu. Nah ini karena faktor edukasi tadi nggak diajarin, dan bagi si anak yang berkebutuhan khusus ini dirasa bahwa oh ada orang baru yang melindungiku, memberi rasa nyaman. Dan begitu ketahuan kan orang tuanya langsung mengusir, dan dia tidak mau diekspos nama baiknya, mungkin tidak tercemar begitu, akhirnya cuma diselesaikan pribadi. Apa yang terjadi, semuanya diusir, cari tukang yang baru, si anak tidak kasih ke rumah yang baru itu, si bibi ini juga dimarahin begitu ya. Tapi si anak kemudian yang muncul ada respon, om yang baik itu kemana, nangis terus tiap hari. Jadi dia merasa kehilangan tokoh yang menyenangkan dia, yang selama ini orang tuanya pun nggak bisa bikin tenang seperti itu. Nah ini contohnya kasus yang cukup rumit juga untuk mereka yang berkebutuhan khusus, termasuk mengedukasinya pasca kasus. Karena belum tentu si anak ini benar-benar bisa paham bahwa itu nggak boleh dan lain sebagainya, bahwa harus dilindungi. Jadi benar tadi Agung bilang, salah satu bentuk edukasi awal di rumah adalah, dan ini perlu juga panduannya, bagaimana si anak ini juga dikali untuk memang untuk bagaimana mengenal dan merawat organ kelaminnya, organ reproduksinya. Termasuk yang paling gampang adalah belajar untuk pipis sendiri, atau paling tidak memanggil orang jika misalnya mau pipis dan buang air besar. Yang kedua adalah mencegah agresi orang dewasa. Jadi bagaimana mereka harusnya belajar, kalau ada yang mau buka celana, buka baju nggak boleh, itu orang jahat. Seperti itu nggak apa-apa kalau tujuannya memang untuk lebih menajamkan pesan. Jadi yang boleh cuma papa, bibi yang biasanya dipercaya. Atau kalau ke dokter juga, dokternya juga kalau buka baju boleh, tapi harus ada papa, mama. Kalau nggak teriak ya, kalau nggak lari ya, kalau nggak gigit tangannya ya, yang gitu. Nah, hal-hal kecil tadi sebenarnya bentuk edukasi kebutuhan khusus juga bisa dilakukan terus. Nanti mengenal pada saat dia sudah punya dorongan seksual, bagaimana itu juga perlu memproteksi dirinya, itu juga tugas orang dewasa. Tapi memang kalau mengenai buku panduan, mungkin saja beberapa sekolah, beberapa dinas sudah membuatnya, tetapi ini memang perlu disosialisasikan terus-menerus. Tidak cuma mereka yang punya keluarga saja, tetapi juga masyarakat umum juga masyarakat umum, orang tua ya. Ya, jadi buat mereka yang nggak punya anak berkebutuhan khusus juga perlu diajarkan. Jadi mereka bisa berempati akhirnya. Siapa tahu dititipkan atau ada melihat kasus seperti ini, bentuk empatinya untuk mendukung korban ini menjadi kuat. Jadi ini juga paling tidak membuat orang-orang yang misalnya ternyata bisa dilaporkan ya, ternyata bisa kena kasus pidana ya. Kan kita harapkan RUU PKS juga bisa segera dilanjutkan lagi, karena untuk bisa melindungi hal-hal seperti ini. Jadi maksudnya juga adalah kemudian orang-orang, ketika semua masyarakat tahu dan paham, orang-orang yang berniat jahat juga berpikir beratus-ratus kali untuk melakukannya, karena dipikir anak berkebutuhan khusus satu tidak berdaya, dua, kalaupun nggak berani ngelapor, kalaupun ngelapor paling bohong begitu.
mengada-ngada, yang katanya baru ngelapor dan kebutuhan sesudah sekian harinya kejadian begitu, sekian lama. Iya, gitu. Sudah lama. Saya pernah membaca sebuah buku, di situ berbicara mengenai metode yang dipergunakan untuk kaum disabilitas, anak-anak kaum yang berkebutuhan khusus ini. Misalnya seperti anak tunanetra menggunakan metode ceramah, bercerita, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi gitu ya. Kemudian ada misalnya berdongeng. Kemudian anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat, kemudian pengajaran secara langsung, role play. Kemudian anak autis bisa lewat video, bisa kemudian gambar gitu dan lain sebagainya. Baik itu anak tunadaksa, tunagrahita dan lain sebagainya. Nah, inilah seperti Dr. Oke bilang, mestinya dikembangkan lagi ya. Atau dibuatkan sebuah model-model kecil sederhana saja. Seperti sama seperti kita waktu pengenalan AIDS. Kita kan nggak paham AIDS itu apa. Nah, tidak ada modul juga yang membuat kita paham betul, tapi akhirnya pelan-pelan sesederhana mungkin akhirnya kita paham, oh AIDS itu begini, gejalanya begini, oh pendekatannya seperti ini. Saya pikir untuk yang berkebutuhan khusus ini pun mestinya mulai segera dipikirkan, bukan tunggu apa-apa gitu ya. Jangan lagi ditunggu macam-macam, pokoknya bikinkan gitu. Misalnya bisa aja bekerja sama ya. Yang dipentingkan kalaupun memang sudah ada progresnya untuk semakin orang semakin sadar dan memang bentuk-bentuk kemasan edukasi itu bisa mudah diakses. Jika misalnya ada tiba-tiba butuhkan udah jelas-jelas, entah itu online, entah itu buku, aksesnya dari mana, bisa dengan mudah didapatkan supaya nggak nyari-nyari lagi, tidak panik dan tidak bingung. Karena banyak hal yang seperti itu. Karena begini, kalau kita misalnya lihat antara kasus-kasus seperti ini dengan kejadian penyakit yang lain, ternyata walaupun kesannya sedikit, ini jika dijumlahkan total gitu keberadaan mereka yang berkebutuhan khusus cukup banyak juga. Jadi BPS pada tahun 2009 itu memprediksi jumlah individual berkebutuhan khusus itu antara rentang 0,7 atau dibulatkan 1 juta sampai 1,5 ke 2 juta. Jadi cukup banyak juga itu sebenarnya. Dan kalau dilihat banyak sekali dibandingkan dengan orang yang bukan berkebutuhan khusus, resiko terjadinya pelecehan seksual pada mereka yang berkebutuhan khusus ini beberapa survei dan penelitian merata-ratakan itu 1,5 kali lebih rentan dibandingkan yang biasa. Mungkin bisa diduga artinya adalah itu. Kalau orang yang kebanyakan itu mereka mencegah, lari, dan juga menyadarinya lebih aware-nya lebih tinggi dibandingkan yang berkebutuhan khusus. Jadi yang berkebutuhan khusus kadang telat untuk mengetahui bahwa sini orang yang mendekat yang kelihatan yang baik ini orang baik atau tidak, atau jika pun dipaksakan mereka juga tidak punya kemampuan untuk membela diri yang tidak lebih baik dibandingkan orang kebanyakan. Gitu. Iya, betul. Dan ini semakin didalamin semakin menarik untuk diperbincangkan. Malah saya punya keinginan seperti pernah saya cerita sama Dr. Oke, bikin sebuah penelitian, bikin sebuah penelitian. Semacam riset, dan hasilnya bisa dibukukan. Karena sampai saat ini data-data yang berkaitan dengan korban pelecehan seksual nggak ada gitu loh. Berbeda sekali dengan padahal saya yakin banyak cerita, banyak korban yang berkaitan dengan mereka yang sebagai korban yang berkebutuhan khusus gitu, sebagai anak yang berkebutuhan khusus yang menjadi korban. Cuman mereka tidak melaporkan. Dan tidak memproses seperti Dr. Oke bilang, jadi sebuah aib lah, jadi ini nggak penting lah, karena maunya, seperti itu.
dilakukan secara peranata yang ada di rumahnya masing-masing. Iya. Gitu. Saya juga Iya. Terus terjadi pelecehan seksual dilakukan beramai-ramai, terjadi kehamilan dan itu berulang kali sebenarnya, makanya terjadi kehamilan. Terus untuk diselesaikannya kemudian dilakukan pernikahannya dengan menggunakan situasional yang mendesak emergensi. Jadi di sebuah kampung waktu itu pernikahannya dengan cara adat dengan menggunakan keris sebagai pihak laki-lakinya. Nanti anak yang lahir itu diambil sama yang punya keris, diakui sebagai anak. Padahal itu artinya kalau dilihat aja mungkin cocoknya lebih cocok sebagai cucu gitu. Tapi diselesaikan kemudian dengan kaum. Tapi walaupun itu solusi yang bisa dilakukan sebagai solusi, tapi tentu saja kembali lagi tidak ideal sesungguhnya ini. Yang ditakutkan kan nanti ketika semua selesai, anak selesai diangkat juga, yang berkebutuhan khusus ini jangan-jangan bisa mengalami kembali kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual lagi dari pihak yang lain atau pihak yang sama, karena dianggap selesai diulangi lagi begitu. Ya, nah itu benar dia tidak punya tolak yang lebih kuat atau dibandingkan orang kebanyakan gitu. Itu yang akan menjadi sebuah pertimbangan sebagai sebuah contoh betapa pentingnya kita semua juga, walaupun kasusnya sedikit, tapi jika kita lihat sebenarnya enggak yang jarang-jarang sekali, mana kita berjalan selalu aja kita temukan orang-orang berkebutuhan khusus saat ini. Itu artinya memang kita harus punya porsi yang lebih untuk memberikan kepedulian, termasuk terutama adalah bentuk edukasi seksual, pendidikan, kesehatan reproduksi dan seksualnya. Dan yang paling penting bagaimana untuk bisa berperan menjadi pendidik atau pendamping, atau ketika ada masalah ikut serta, ikut membantu menyelesaikan masalahnya. Gitu. Iya betul. Sebenarnya kalau ini ya dilihat miris sekali melihat mereka yang tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan haknya gitu. Di Komnas Perempuan pernah mengeluarkan sebuah data yang mengatakan bahwa jumlah kasus yang paling besar itu adalah untuk tunagrahita dan intelektual. Itu yang paling tinggi. Di bawah. Karena di bawahnya karena pada kasus yang dilabeli sebagai tunagrahita tadi, memang itu ada keterlambatan intelektual, logika, kecerdasan. Jadi cara orang berpikirnya begini, ini orang yang tidak cerdas atau tidak intelek, atau mungkin kasarnya menyebut orang dengan keterbelakangan mental, ada yang menyebutnya idiot. Dengan tentu aja itu sangat sarkastik, tidak pantas untuk disebutkan lagi. Tapi maksudnya begini, dengan persepsi seperti itu, jadi orang semena-mena akan melakukan pelecehan seksual karena dipikir ya itu tadi, tidak akan melapor, tidak paham situasinya, ya kalau misalnya kasusnya itu cuma satu kali, tetapi kalau satu kali pun dengan trauma, dengan kekerasan, menyakiti, itu juga akan efeknya kurang baik. Kemudian apalagi sampai berbuah infeksi, penyakit menular seksual, apalagi kehamilan, nah itu repot, semuanya serba repot lagi. Banyak pihak yang akan merasa ini saja, ada yang menganggap aib, atau sebagian lagi malah merasa harus ada yang bertanggung jawab, dan kemudian bisa jadi kisruh besar pada level sosial dan masyarakat. Hanya gara-gara tadi itu sebenarnya anak ini juga perlu dibekali, dijamin dan dilindungi, atau kalau memang berkebutuhan khusus yang tidak memiliki kemampuan intelektual cukup untuk melindungi dirinya, bahwa ada yang mendampingi untuk kemana-mana gitu. Jangan dibiarkan nanti lingkungannya yang memang tidak sehat. Mungkin ada orang-orang yang dianggap berpotensi untuk melakukan pelecehan seksual. Sebenarnya siapapun berpotensi untuk itu gitu. Iya. Jadi sebenarnya di sini peran dari guru dan orang tua serta adanya regulasi yang jelas dari pemerintah itu yang mestinya bisa membantu
anak-anak yang memang memerlukan atau berkebutuhan khusus, perlu pendampingan, sehingga kedepannya ke masa umur yang lebih dewasa lagi, dia bisa lebih membawa dirinya, Ya, lebih tidak siap. tergantung dengan orang lain. Iya, betul. Yang seperti Oke bilang tadi, paling tidak misalnya anak yang sudah menstruasi, anak yang sudah akil balik, dia udah tahu, oh ini namanya menstruasi, oh begini caranya. Hak-hak pendampingan anak ini yang mestinya diberikan kepada mereka, sehingga tidak ada korban-korban yang seperti tadi disampaikan, misalnya kayak 2018 di Kupang. Wah, itu sebenarnya cerita yang sungguh miris. Saya baca cerita itu, saya baca kejadian itu. Ini lalu siapa disalahkan dong kalau sudah begitu? Orang tua iya, guru iya, pemerintah iya. Kalau kita ngomongin masalah hukum dalam hal ini gitu. Tidak hanya, ternyata hukum tidak hanya berpihak hanya kepada kepastian dan keadilan saja, tapi yang kemanusiaannya kemana gitu. Mereka yang menjadi korban hanya sampai sebatas korban aja. Kemudian bagaimana pemulihan dari mental si anak? Karena nggak hanya sampai di situ aja, pada saat kejadian aja dia trauma, gitu. Iya, betul. Trauma itu. Ya, karena begitu kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual pada yang berkebutuhan khusus, itu masalahnya menjadi kompleks, ya. Untuk kemudian menentukan terapi dari aspek hukum juga tidak mudah, karena kadang-kadang keluarga juga menyembunyikan. Kemudian untuk mencari saksi-saksi dan lain-lain juga relatif lebih susah, ya, karena juga kemudian untuk misalnya korban sendiri pun untuk diajak berkomunikasi kadang tidak mudah, membutuhkan waktu, karena apa? Bisa jadi juga terjadi problem psikis. Belum lagi jika berbuat kepada problem fisik, misalnya terjadi perlukaan, kemudian benturan, kehilangan memori yang lebih berat lagi, untuk memunculkan kemudian menjadi sebuah kasus yang harus diklarifikasi secara hukum, ternyata memang lebih repot dibandingkan yang lain. Tapi bukan berarti tidak bisa, Kasus Agung, begitu ya. Jadi di sini peran semuanya untuk mendukung itu, ya, karena si anak atau individu berkebutuhan khusus, silakan mulai stakeholder yang harusnya memang bertanggung jawab, ya, itu juga ikut mendukung supaya segala prosesnya ini menjadi clear, benar, smooth, dan memang running well, untuk kemudian mengambil solusi yang tepat di anak ini, gitu. Iya. Secara gitu, preventif ya. Mungkin ya perlu pendekatan secara preventif. Memang, ketika kita lihat tadi kan kasus-kasus yang kita bahas itu sebenarnya hilir-hilirnya semua yang kelihatan. Iya. Yang kelihatan. Gunung es ini adalah puncak-puncaknya. Kalau saya malah cenderung kasus ini memang baru kelihatan banyak sekarang, tapi bukan berarti dulu nggak ada, Gus Agung. Karena dulu terbatasnya itu dia media, koran, ya, orang juga tidak meliput. Dan adalah orang yang berkuasa. Pas selesai semuanya, bahkan juga jangan-jangan orang tuanya yang nggak ngerti, orang tuanya disalahkan, kamu sih anaknya kamu biarin bepergian, gimana kamu mau melawan saya sama tanah di sini, anak saya ya karena digoda sama anak kamu, jangan-jangan selesai sampai di situ. Jadi cuma sekarang beruntungnya kita jadi tahu karena sedikit-sedikit ada orang yang tahu, bisa dia memposting infonya di medsos, jadi kelihatannya kasus banyak. Belum lagi juga jurnalisme banyak, jurnalisme yang berkaitan dengan banyak. Dan kemudian juga ada lembaga-lembaga pendamping seperti forum pemberdayaan anak, itu maksudnya forum perlindungan LBH yang juga langsung semakin meningkat. Ini bagus juga sebenarnya memunculkan kasus, kan tujuannya untuk bisa menjadi latar belakang base atau istilahnya semacam penguat data untuk misalnya membuat pengajuan program untuk perlindungan anak berkebutuhan khusus atau penguatan untuk
UPKS begitu yang seperti itu. Nah, tapi memang bagaimanapun juga pada akhirnya para pendamping, para mereka yang ingin mendukung memang perlu informasi juga yang akhirnya cukup proper dan membutuhkan kesadaran dalam hal ini. Karena yang terjadi biasanya ketika ada kasus, satu, orang-orang dekat lanjut dan marah. Orang-orang yang tidak terlalu dekat biasanya malah kok aneh, kok ada, tapi tidak terlalu info dalam empati untuk mendukung. Jadinya infonya sekedar wacana lewat begitu saja. Jadi akan bagus. Orang begitu, jadi paling tidak akan hal seperti ini. Karena justru begini, di era pandemi seperti sekarang, ketika semua stay at home, nggak ke sekolah ya, tetap bukan berarti si anak juga menjadi aman begitu ya. Karena justru di situ si anak juga jangan selama ini nggak ketemu teman-temannya, di rumah aja, jadinya dia bisa kabur. Nah, itu juga perlu bagaimana orang rumah juga dengan baik. Justru peluang selama masih ada di rumah, disinilah kesempatan memberi kesempatan yang lebih untuk saling mendekat, saling membina, menyayangi anak jadi lebih kuat. Si anak juga jadi tahu orang tuanya sebenarnya selama ini sayang, cuma karena mungkin sibuk kerja saja. Nah, jadi ada pemahaman baru, jadi sama orang tuanya makin dekat lagi. Nah, jadi makin relasi yang kuat itu juga akan membentuk ikatan yang kuat yang pada akhirnya membuat juga ketika ada masalah mereka punya melihat. Ya, enggak yang satu misalnya ibunya teriak-teriak, bapaknya kalang kabut, si anaknya menangis-nangis, jadi nggak tahu mesti diselesaikan seperti apa. Ketika misalnya si anak tiba-tiba saja bajunya robek begitu ya, ternyata gitu, semuanya bingung. Nah, gitu. Karena sesungguhnya kejadian apapun ini yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan seksual, ini sebenarnya adalah kesalahan kita bersama semua yang tidak bisa mendampingi dan tidak bisa menjaganya dengan baik. Sampai memang sudah benar-benar dewasa dan bisa dilepas mandiri. Mungkin juga perlu juga dilakukan pelatihan ya. Terkait pendampingan yang akan mendampingi itu, terutama baik itu orang tua, baik itu guru, semestinya dia juga diberikan pelatihan sehingga dia tahu bagaimana cara pendekatan terhadap anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus itu. Karena secara umum sama, cuman ada hal-hal yang spesifik yang perlu dilakukan oleh guru dan orang tua untuk mendekati si anak, menjadikan dia teman, tapi bukan menjadikan dia sebuah permasalahan gitu. Jadi artinya dengan kata lain bahwa pentinglah kiranya untuk mengajarkan atau melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus terkait dengan kesehatan reproduksi kepada mereka, sehingga mereka nantinya diharapkan setelah besar bisa mandiri, lebih memahami dirinya. Tuh. Iya, tepat. Kira-kira seperti itu. Ya, kayaknya kita sudah banyak membahas semuanya ya, dari pengertian kesehatan reproduksi dan seksual sebagai sebuah hak, di mana juga yang berkebutuhan khusus juga perlu disetarakan, diberikan perlindungan dan hak yang sama. Kita lihat aspek hukumnya juga tadi, aspek-aspek edukasi dan apa yang perlu disikapi sebagai pendamping siapapun itu, bagaimana juga kita perlu melindungi, mendampingi dengan baik mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi gimana nih Bu Sagung, pesan terakhirnya untuk topik kita kali ini? Apa last message ini? Untuk saya sederhana saja, bahwa kita harus semua turut serta. Tidak bisa kita menunjuk si A, si B yang perlu, tidak, tapi semua orang yang memang peduli terhadap lingkungan yang berkaitan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau kita sudah berbicara tentang anak,
baik itu anak yang normal ataupun anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang difabel itu tetap menarik gitu. Jadi tetaplah mereka anak. Jadi jangan dibeda-bedakan. Semua orang mempunyai hak, baik itu terkait dengan hak pendidikan, terkait juga dengan hak kesehatan reproduksinya. Jadi dengan kata lain, yang paling dekat dengan anak adalah keluarga. Mohonlah memberikan suatu perhatian. Kalau anak yang berkebutuhan khusus dari sejak dini sudah terlihat kok gitu, bahwa ada sesuatu tindakan atau gerakan yang perlu dicurigai. Nah inilah yang jangan sampai dia sudah besar baru tahu, oh ternyata anak saya berkebutuhan khusus. Saya pikir itu mencari alasan ya gitu. Nah, pendampingan selalu dilakukan. Dengan kata lain seperti apa ya? Ya seperti Dr. Oga tadi katakan bahwa dengan bekerja dari rumah sekarang ini, itulah diperlukan sebuah pendekatan. Saling memahami. Yang tadinya tidak pernah diperhatikan anaknya sekarang diperhatikan gitu. Jadi intinya bahwa mari kita sama-sama untuk bergerak untuk memperhatikan mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Pemerintah dimohonkan untuk segera juga membuatkan sebuah modul-modul yang berkaitan dengan mereka yang akan mendampingi gitu. Mungkin itu sedikit closing statement saya yang berkaitan dengan anak-anak ya. Bagaimana kalau Dr. Oka sendiri? Sepakat Bu Sagung, semua soalnya sudah dihabiskan sama Bu Sagung ini konklusinya, summary-nya. Jadi begini, mumpung semua orang tua juga pada di rumah, siapapun yang punya anak berkebutuhan khusus, tapi sebenarnya saya sepakat tidak cuma orang tua, tidak cuma guru, tapi seluruh masyarakat, bahkan stakeholder pemerintah juga jangan lupa kita memang juga memiliki pekerjaan rumah buat anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka ada, bukannya tidak ada, apalagi yang benar-benar merawatnya di rumah. Dan yang paling penting adalah jangan sampai terlambat baru kita melakukan edukasi atau pemenuhan hak-hak mereka, terutama kepada hak-hak reproduksi dan seksual. Jadi yang pertama saja, Bapak dan Ibu di rumah terutama, mumpung lagi di rumah saja, mumpung lagi kita melakukan pencegahan terhadap penambahan kasus dari COVID-19, jadi akan lebih banyak di rumah. Ini kesempatan yang baik untuk satu, melakukan edukasi lagi, mengevaluasi apakah kami sudah melakukan edukasi yang bagus buat anak kami yang berkebutuhan khusus, apakah kami sudah mengajarkan mereka merawat organ reproduksinya dengan baik, apakah kami sudah mengajarkan kepada mereka cara-cara untuk mencegah agresi orang dewasa, jadi si anak dia apa yang boleh, apa yang enggak, jika ternyata ada orang yang ingin misalnya melakukan dekat, memberi sesuatu tapi menyuruh untuk membuka pakaian begitu ya. Kemudian juga apakah kita juga sudah diberi apakah sudah memberikan pendampingan hanya jika kasus yang tapi kita belum siap, misalnya itu perawatan organ reproduksi tambahan buat mereka yang sudah mulai puber, dan juga mempersiapkan kemandirian mereka supaya bisa lebih bertanggung jawab pada dirinya sampai benar-benar bisa lebih mandiri walaupun mungkin tidak 100%. Karena pada kenyataannya banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus saat sudah dewasa sudah banyak yang bisa mandiri, bahkan ketika bertemu dengan komunitasnya bisa menjadi peer group seniornya yang jadi harapan kita begitu Bu Sagung, dan saya sepakat sama Bu Sagung misal untuk melakukan penelitiannya silahkan nih, jadi mungkin bisa berkolaborasi juga kita ini. Boleh. Kayaknya kita bikin buku khusus buat ini nanti ya. Iya, betul.